Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat. Nah, pada siang hari ini saya akan memberikan tutorial tata cara membuat kompos ya, dengan bahan-bahan yang mudah diperoleh dan juga dengan cara yang simpel dan juga praktis tentunya. Di sini adalah kompos atau proses pembuatan kompos yang telah saya lakukan, di mana saya akan memberikan lagi atau menambahkan lagi material-material organik atau bahan-bahan organik seperti dedaunan kering ataupun dedaunan basah gitu ya. Ini contoh dari material-material organik yang tadinya berupa dedaunan ataupun cangkang-cangkang buah yang saya dekomposisikan gitu ya. Saya buat kompos dan sekarang sudah terurai. Sudah menjadi tanah. Dan proses pembuatan kompos ini saya tidak menggunakan E4 pertanian, melainkan saya menggunakan tanah langsung gitu ya. Tanah langsung yang saya campurkan dengan material-material organik atau dedaunan kering seperti itu, atau ranting-ranting kering atau limbah-limbah rumah tangga, saya campurkan menjadi satu gitu. Saya menggunakan sistem bertingkat, dalam artian misalkan di bawahnya tanah, lalu kita campurkan dengan material organik lagi seperti dedaunan kering, habis itu kita campur lagi dengan tanah seperti itu, terus seperti itu. Sistemnya bertingkat. Untuk lebih jelasnya mari kita saksikan tayangan video ini, tata cara pembuatan kompos yang mudah dan juga simpel tentunya. Kalian pasti bisa mempraktekannya di rumah. Begini caranya ya. Dimana di sini sudah ada kompos ya, atau dedaunan daun pisang ini ya, yang sudah terurai ya, di bawahnya juga pasti sudah terurai. Apabila di atasnya sudah terurai, pasti di bawahnya sudah terurai. Jadi kita tinggal seperti ini ya sahabat. Kita harus sediakan limbah-limbah organik apapun itu gitu ya. Di sini saya menggunakan gedebuk pisang ya, karena kemarin baru selesai panen pisang, dan gedebuknya itu saya manfaatkan, saya potong kecil-kecil untuk saya gunakan menjadi kompos. Dimana pada bonggol pisang ini atau gedebuk pisang ini itu memiliki nutrisi yang bernama fosfat gitu ya, yang sangat dibutuhkan pada saat proses pertumbuhan gitu ya, pada saat pertumbuhan vegetatif tanaman. Ini mengandung unsur fosfat atau fosfor. Langsung saja caranya seperti ini. Yang di ini saja ya, yang di karung saya praktekkan agar lebih simpel. Kita masukkan seperti ini material-material organiknya. Ya, seperti ini, sangat simpel sekali. Sahabat, seperti ini ya, kita tambahkan material organik. Kalau misalkan ada limbah berupa telur, nasi, ataupun limbah-limbah rumah tangga gitu ya, seperti halnya akar kangkung atau apapun itu yang sudah tidak dipakai tentunya, atau misalkan kulit pisang, kulit ubi, bisa kita campurkan. Jangan terlalu banyak ya, segini saja. Segini aja. Lanjut kita berikan tanah, kita timbun dengan tanah ya. Kita timbun dengan tanah. Kita timbun dengan tanah. Ya, sudah kita timbun dengan tanah, kita tambahkan lagi material organiknya. Kita tambahkan lagi material organiknya. Jadi nggak bakalan ada yang kebuang ya. Kalau misalkan ada limbah-limbah keluarga itu bisa kita jadikan kompos. Dan ini kabar baiknya juga tidak menimbulkan bau. Karena apa? Karena baunya diminimalisir oleh tanahnya gitu. Jadi baunya itu tidak ada gitu ya. Sejauh ini saya membuat kompos dengan cara seperti ini
menggunakan karung atau menggunakan ember, saya tidak mencium bau gitu ya dari proses pembusukannya, kecuali kalau dalam proses pembuatan POC itu saya kecuali kalau pada saat pembuatan POC. Nah, di situ saya mencium bau-bau asam gimana gitu ya. Tapi ya tidak terlalu menyengat, itu baunya biasa aja gitu. Kalau dalam pembuatan kompos seperti ini, saya tidak mencium bau sedikit pun gitu ya. Apalagi kalau misalkan ini sudah terurai menjadi tanah dan kondisinya udah dingin, baru bisa kita aplikasikan ke tanaman kayak gitu. Berarti komposnya sudah jadi. Oke, kita campurkan lagi. Oke. Sangat mudah ya sahabat. Cuman gini aja. Bawahnya kita dasari tanah dulu. Habis itu kita tambah lagi dengan material organik. Setelah itu kita timbun lagi dengan tanah, kita berikan material organik lagi, terus seperti itu hingga karungnya penuh. Dan proses dekomposisi ini memerlukan waktu 1 bulan. Dalam artian 1 bulan setelah kita menimbun material organik terakhir gitu ya. Dalam artian misalnya gini, ini karung sudah mau penuh ya, terakhir hari ini udah penuh, lalu kita ikat. Nah, pada terakhir pengisian material organik ini kita tutup ya, memerlukan waktu 1 bulan seperti itu. Jadi 1 bulan itu dihitung pada saat kita terakhir memberikan material organik, dalam artian karungnya sudah penuh gitu. Jadi kita diamkan selama 1 bulan, baru bisa kita panen gitu, komposnya. Yang ini juga tadi kan sudah jadi kompos ya, tapi ininya belum penuh gitu. Jadi saya tambahkan lagi material organik hingga penuh, dan nanti saya diamkan selama 1 bulan seperti itu. Oke, sangatlah mudah. Kalian jelas-jelas pasti bisa mempraktekannya di rumah. Dan bahan-bahannya juga kan dari limbah rumah tangga, atau misalkan ada rumput atau apa gitu, sambil membersihkan pekarangan rumah kan bisa kita membuat kompos gitu. Jadi selain pekarangan rumah kita menjadi bersih, kita juga memiliki ketersediaan kompos untuk tanaman kita, baik tanaman bunga, tanaman sayuran, atau tanaman buah-buahan seperti itu. Nah, usahakan kalau misalkan membuat komposnya menggunakan karung, misalkan karungnya harus karung yang kuat kayak gitu, karena memerlukan waktu yang lama dalam pembuatan kompos ini. Jadi harus dipastikan karung yang kita gunakan dalam pembuatan kompos ini benar-benar kuat seperti itu. Oke, tambah lagi. Oke, ini saya rekamnya sendiri ya, nggak pakai tripod, pakai tangan langsung, jadi seperti ini. Oke, set. Oke sahabat, sangatlah mudah, dan itu juga itu kotoran kelinci yang akan saya buat juga menjadi pupuk. Saya akan fermentasi dengan menggunakan E4 yang dicampur dengan molase. Kalaupun tidak ada molase, bisa menggunakan gula merah seperti itu ya. Sangat mudah bukan?
kita cukup menyediakan tanah dan juga limbah-limbah rumah tangga seperti dedaunan kering ataupun ranting-ranting kering ataupun kulit-kulit kulit buah pepaya ataupun apapun itu bisa kita buat kompos tentunya. Sangat murah meriah, sangat mudah dan juga sangat simpel sekali gitu. Praktis dalam pembuatannya juga. Kita cukup menunggu 1 bulan, tidak terasa ya 1 bulan itu, sambil mengisi terus menerus hingga penuh. Kita tunggu 1 bulan, habis itu kita buka, kita panen kompos deh gitu ya. Oke, seperti ini saja. Setelah seperti ini kita tutup sahabat ya, kita tutup nanti kita ikat ya, kita ikat dengan menggunakan tali rapat-rapat, jangan biarkan udara itu masuk. Kalau sedikit nggak apa-apa, asalkan jangan banyak gitu ya. Biarkan selama 1 bulan, habis itu kita buka dan kita akan panen kompos. Dan kompos itu tentunya sangat dibutuhkan pada saat proses penanaman atau pada saat proses pemupukan seperti itu. Dan di sini juga kita tidak menggunakan E4 sama sekali, melainkan kita hanya menggunakan tanah saja gitu ya. Karena apa? Kita percaya bahwa di tanah tersebut itu sudah banyak sekali mikroorganisme yang akan menguraikan material organik yang tadi kita campurkan di ini ya, di tanahnya gitu kita campurkan. Tentunya nanti mikroorganisme tanah tersebut akan menguraikan material organik tersebut, dan tentunya setelah terurai dan hancur itu akan menjadi kompos yang siap untuk kita pakai dan juga aplikasikan ke tanaman seperti itu. Oke sahabat, nah karungnya sudah saya ikat ya, dan ini yang di ember juga sudah saya tambahkan tadi kerupuk pisang dan sudah saya timbun lagi dengan tanah ya. Nah tinggal kita tutup saja yang di ember ini. Kalau yang di karung ini sudah, tinggal kita letakkan saja dan tunggu. Ini karungnya sudah penuh ya, kita tunggu 1 bulan. Oke, baru kita bisa panen kompos ya, kompos yang murah meriah tapi berkualitas seperti itu. Oke sahabat, mungkin itu saja video tutorial mengenai tata cara pembuatan kompos yang mudah, praktis dan juga simple tentunya. Kalian pasti bisa mempraktekannya di rumah dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan seperti itu. Dari limbah kita bisa membuat kompos yang tentunya komposnya berkualitas dan bisa untuk memupuk semua tanaman-tanaman yang ada di rumah kita, baik bunga, tanaman bunga, tanaman buah-buahan ataupun sayuran, dan mereka tentunya akan tumbuh dengan subur dan juga sehat-sehat. Dan nantinya kita juga bisa memanen sayuran, buah-buahan ataupun melihat pertumbuhan bunga kita yang bagus tentunya. Oke sahabat, jangan lupa untuk belajar mengerti dan juga memahami alam, karena di saat kita bisa mengerti dan juga memahami alam, maka alam pun akan memberikan apa yang kita butuhkan. Oke, jangan lupa menanam hari ini agar engkau bisa memanennya di kemudian hari. Sampai jumpa. Oke sahabat, dan ini adalah ya pohon cabai yang kemarin ini lagi terserang penyakit keriting daun dan juga bercak daun. Tapi alhamdulillah setelah kita treatment ya, kita semprot ya dengan pestisida organik tentunya, dan sekarang daunnya sudah mulai membaik, malah sekarang banyak sekali bunganya ya, bunganya begitu lebat sekali. Dan itu adalah tanaman rosella.